Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Anita Arida, NIM 2004411857. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari makalah saya yang berjudul Jaringan Komputer. Klarifikasi jaringan komputer. Yang pertama, teknologi berdasarkan transmisi. Dari teknologi transmisi tersebut masih dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu jaringan broadcasting yang memiliki komunikasi tunggal yang digunakan bersama-sama oleh semua komputer di seluruh jaringan tersebut. Ada 3 macam operasinya, yaitu satu sumber ke satu tujuan, broadcasting, dan paket dikirim ke satu subset dari komputer, dan point-to-point. Terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin. Kedua, berdasarkan geografis. Jaringan komputer terbagi menjadi jaringan wilayah lokal atau local area yang sering disingkat dengan LAN. Jaringan wilayah metropolitan atau Metropolitan Area Network yang sering disingkat dengan MAN, dan jaringan wilayah luas atau Wide Area Network yang sering disingkat dengan WAN. Jaringan tanpa kabel atau kabel atau Wi-Fi Internetwork. Pertama, LAN merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah kecil seperti kampus, kantor, sekolah, laboratorium, dan lain-lain. Ciri-ciri LAN yaitu meliputi wilayah yang sempit dan kecil, transmisi data lebih cepat, berbagi perangkat keras, berbagi perangkat lunak, berbagi sangat mudah, memudahkan komunikasi antar pengguna, dan jarak jangkau hingga 1 km. Keuntungannya yaitu biaya akses ke internet lebih murah karena menggunakan server. Informasi lebih banyak ditemukan oleh klien atau pengguna. Dapat saling tukar-menukar komunikasi dan data, dan bisa dijadikan workstation. Sedangkan kelemahannya yaitu jika menggunakan hub akses akan lebih lambat karena terbagi untuk klien yang lain, dan tidak bisa menjadi server jaringan LAN (Local Area Network). MAN. Jaringan MAN merupakan jaringan LAN yang berukuran besar yang menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN diimplementasikan oleh sebuah perusahaan sebagai fasilitas publik, namun digunakan oleh individu maupun organisasi. Ciri-ciri jaringan MAN. Pertama, lingkup koneksi antar kota. Kedua, menghubungkan banyak jaringan LAN. Ketiga, kecepatan koneksinya antar 10-100 Mbps. Dan keempat, lewat jaringan umum seperti satelit, telekom, ataupun gelombang radio. Kelemahannya yaitu pertama, jika ada pemecahan masalah sulit melakukan pengecekan atau diagnosis. Kedua, jaringan internet akan lambat jika lalu lintas jaringan padat. Kelebihannya yaitu pertama, hemat biaya dan pengkabelan. Kedua, mudah dikembangkan jaringan. Ketiga, WAN merupakan jaringan yang mencakup area yang lebih luas. Sebagai contoh adalah jaringan komunikasi antar wilayah, antar negara, maupun antar benua. Ciri-ciri WAN. Pertama, jangkauan geografisnya luas. Kedua, gabungan antara LAN dan WAN. Ketiga, kecepatan jaringan antar 10-100 Mbps. Keempat, melewati jaringan umum seperti satelit, gelombang radio, dan umum. Keuntungannya yaitu pertama, server kantor pusat dapat dijadikan sebagai databank dari kantor cabang. Kedua, komunikasi antar kantor dapat menggunakan email dan chat. Ketiga, polling dan update data antar kantor dapat dilakukan setiap hari pada waktu yang ditentukan oleh kantor tersebut. Keempat, jaringan Wi-Fi.
adalah sebuah jaringan lokal yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya, bukan lagi menggunakan kabel untuk memberikan koneksi internet ke seluruh pengguna di daerah sekitar. Internet World merupakan induk dari semua jaringan di seluruh Indonesia. Ketiga, berdasarkan fungsi, maka ada dua jenis jaringan komputer, yaitu client server dan peer-to-peer. Keempat, berdasarkan distribusi sumber informasi dan data. Kelima, berdasarkan media transmisi data. Peralatan jaringan komputer. Yang pertama, terminal. Terdapat 5 jenis terminal, dan keyboard adalah terminal yang umum dan paling populer, yaitu terminal keyboard dan terminal telepon tombol. Ketiga, terminal titik penjualan. Keempat, terminal pengumpulan data. Dan kelima, terminal khusus. Kedua, niche atau network interface card. Kartu jaringan atau LAN card dipasang pada setiap komputer yang akan menyerang suatu jaringan komputer. Ketiga, hub atau konsentrator adalah perangkat jaringan yang terdiri dari banyak port untuk menghubungkan node atau titik sehingga membentuk jaringan yang saling terhubung dalam topologi star. Keempat, bridge digunakan untuk menghubungkan antar jaringan yang memiliki protokol yang sama. Kelima, sekelar merupakan pengembangan dari konsep jembatan. 6. Cluster membangun hubungan antar terminal yang dikendalikannya dengan peralatan-peralatan dan jaringan. Ketujuh, multiplexer. Saat beberapa terminal harus terus berbagi satu saluran pada saat yang sama, dapat ditambahkan pada setiap ujungnya. 8. For and projector menegani lalu lintas jaringan komputer yang masuk ke luar dari host komputer. 9. Host mengajarkan data untuk jaringan. Router tidak memiliki kemampuan untuk mempelajari, namun dapat menentukan jalur atau alur data antar dua jaringan yang paling efisien. 11. Router adalah yang menggunakan teknologi bridge atau router. 12. Gateway dilengkapi dengan lapisan 6 atau 7 yang mendukung susunan protokol OSI. 13. Modem satu-satunya. Saat modem tidak diperlukan adalah saat tombol telepon digunakan sebagai terminal. Itulah tadi poin-poin penting dari hasil makalah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.